لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tafsir surat Al-Imran ayat yang nomor 8 dan 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 8 dan 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana ya Rabb kami, la tuzigh jangan condongkan kulubana yaitu hati-hati kami. Ba'da sesudah itu tatkala hadaitana engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Wablana dan berilah kepada kami min ladunka dari sisimu rahmatan yaitu rahmat. Innaka sungguhnya engkau Allah Subhanahu wa ta'ala anta ya engkau wahai Allah al-wahhab yang maha memberi karunia. Rabbana ya Rabb kami, innaka sesungguhnya kamu, sungguhnya engkau jami'u yaitu mengumpulkan anasi semua manusia liyaumin yaitu pada hari la raiba fi yang tidak ada keraguan di dalam hari itu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhlifu tidaklah menyelisih al-mi'ad yaitu perjanjian. Surat Al-Imran ayat 8 dan ayat 9. Kalau seandainya kita artikan menurut bahasa kita, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati-hati kami kepada kesesatan sesudah engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Dan berilah kepada kami pula dari sisimu yaitu rahmat, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Ya Tuhan kami, sungguhnya engkau lah akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalam hari itu. Sungguhnya engkau wahai Allah tidak akan mungkin menyelisih janji. Surat Al-Imran ayat 8 sampai ayat 9. Dan kita lihat penafsirannya di kitab Ibnu Katsir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah condongkan hati-hati kami ba'da sudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Maksudnya adalah la tamlaha 'anil huda. Janganlah engkau condongkan kepada kesesatan, yaitu hati-hati kami dari petunjuk. Berarti di sini menunjukkan makna jangan engkau condongkan wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati-hati kami menuju kesesatan dari petunjuk. Sesudah engkau telah menegakkan petunjuk itu atasnya. Berarti di sini menunjukkan makna bahwa yaitu jangan engkau condongkan kepada kesesatan yaitu hati-hati kami dari petunjuk. Setelah engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan petunjuk itu kepada kami. Dan kita tahu kalau seandainya kita berbicara masalah yaitu azab Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tidak ada azab yang paling menyengsarakan di dalam hidup sebetulnya kecuali dibandingkan dengan keadaan hati manusia, tetapi lebih cenderung kepada kesesatan. Kalau Anda melakukan kemaksiatan didasari oleh iman, boleh jadi mungkin maksiat satu kali dan memohon ampun kepada Allah, Allah kemudian memberi ampunannya, dan Anda kemudian mendapatkan rahmat. Tapi kalau suatu saat kemudian Allah timpakan kepada hati manusia kesesatan, dan lebih cenderung kepada kesesatan, boleh jadi mungkin dia akan bertubi-tubi, yaitu menjalankan atau melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, atau bahkan segala hal yang dilarang di dalam agama, sehingga memungkinkan dia akan bertubi-tubi pula di dalam neraka untuk mendapatkan yaitu balasan dari segala apa saja yang ia lakukan dari kecenderungan hatinya kepada kesesatan. Makanya kemudian di sini disebutkan di dalam doa yang ditulis di dalam Al-Quran, janganlah engkau condongkan yaitu hati-hati kami dari kesesatan-kesesatan setelah engkau memberi petunjuk, setelah kemudian engkau menegakkannya, wahai Allah. Wala taj'alna, dan jangan kejadikan pula kepada kami kalladzina, seperti orang-orang fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, zayghun, yaitu cenderung, lebih dominan atau lebih memihak kepada kesesatan. Kadang-kadang kita kan bisa melihat keadaan satu kondisi hati manusia. Dia adalah ahli ibadah, dia mungkin adalah tergolong orang yang ahli ta'lim, mungkin dia mungkin adalah orang yang ahli bersujud kepada Allah, tetapi kalau kemudian dilihat dari sisi hatinya, ternyata dia lebih cenderung kepada kebatilan, lebih cenderung kepada kesesatan, lebih cenderung kepada ketidakbenaran dalam pandangan Islam. Dan banyak orang yang seperti itu. Yang inilah, makanya kemudian di dalam Al-Quran kita disuruh untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kemudian engkau sesatkan atau cenderungkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah kemudian engkau memberi petunjuk. Secara khusus, kalau kemudian disebutkan di dalam ayat ini, secara khusus bentuk kecenderungan kepada kesesatan adalah alladzina yatabi'una matashabbaha minal qur'ani, yaitu seperti kecenderungan kesesatan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Kemarin kan disebutkan di bab sebelumnya, ada kondisi manusia yang lebih cenderung kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih kan ayat-ayat yang masih samar, yang artinya kalau suatu saat kemudian kita terjemahkan, kebanyakan ulama menerjemahkan hanya Allah yang mengetahui maknanya, seperti alif lam mim, alif lam ra, atau yasin. Itu kan kalau kemudian ditafsir, kebanyakan ulama sekalipun ada yang menafsir, kebanyakan mereka itu menafsir kepada kalimat Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang lebih mengetahui maknanya. Tetapi ada orang yang sibuk cenderung mempelajari hal-hal yang seperti itu, ayat-ayat yang muhkam justru kemudian ditinggalkan. Yang seperti ini juga termasuk bentuk kesesatan secara spesifik di dalam ayat ini. Sekalipun kalau secara umum maksud kesesatan di sini adalah kesesatan yang menyeluruh, yang menyimpang dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya seperti itu. Walakinna, akan tetapi, sabidna ala siratika, tetapi wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapkanlah kepada kami ala siratika, yaitu di atas jalanmu, al-mustaqim, yang lurus, wa dinuka al-qawim, yaitu agamamu yang lurus. Maka kemudian kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menetapkan hati kita kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam yang lurus. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga kemudian berfirman, wahab lana min ladunka. Kalau seandainya menurut bahasa Arab, di situ ada kalimat ladun, kemudian dihubungkan dengan kalimat ka. Ladun ini kalau diartikan menurut bahasa, sesungguhnya diartikan wahab lana, dan berilah kepada kami dari sisi kelembutanmu. Berarti dari sisi kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, ladun.
yaitu mengindika dari sisimu wahai Allah Subhanahu wa taala rahmatan, yaitu rahmat, sebagaimana kita pahami di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di kitab Fathul Majid. Kan banyak ulama yang menerjemahkan makna rahmat. Rahmat adalah ismun jamingun likulil khair, yaitu semua kata apa saja untuk mengumpulkan semua kebaikan, maka itu disebut dengan rahmat. Rahmat Allah adalah apa saja yang sifatnya itu baik, berarti rahmat Allah. Anda sedang mengaji, rahmat Allah. Anda sedang duduk bermajlis taklim, mendirikan sholat malam, membaca Al-Quran, berarti termasuk kategori hak, kebenaran, itu berarti dalam kondisi rahmat Allah. Artinya, kalau keluar dari konsep itu, berarti boleh jadi mungkin kita lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud rahmat menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah yaitu semua apa saja yang mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, itu adalah rahmat Allah. Dek, bisa hitung-hitungan setiap hari 1 kali 24 jam, kira-kira sing lagi dalam keadaan mendapat rahmat Allah dan tidak lebih sing di lebih sing ya Dek ya. Kebanyakan kita seperti itu. Dan berikutnya, tasbitu biha kulubana, wahai Allah Subhanahu wa taala, teguhkanlah hati-hati kami, wa tajma'u biha sammalna, dan kemudian himpunlah yaitu kesatuan-kesatuan kami. Kalimatnya, kalimat kemudian wahablana min ladunka rahmatan, maksudnya mengandung pengertian teguhkanlah hati-hati kami, yaitu satukanlah hati-hati kami. Dan kita tahu, sekalipun kalau seandainya membaca di dalam konteks hadis Nabi itu ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya tatkala Nabi memohon umatnya itu tidak berselisih, kemudian tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Kalau untuk yang lain dikabulkan oleh Allah, tapi kalau untuk yang umatnya berselisih tidak dikabulkan. Sampai ada hadis Rasulullah yang menyebutkan hadis firaq atau hadis perpecahan umat yang paling populer, itu yang terbagi menjadi 73 golongan. Wa kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, yang satu masuk di dalam surga. Nah, ini yang satu ini yang kemudian masing-masing kelompok menisbatkan kepada diri mereka. Nah, hari ini kan dihadapkan pada permasalahan yang rumit sebetulnya kalau berbicara masalah konteks umat Islam. Umat Islam hari ini kan seakan-akan seperti itu. Banyak kelompok-kelompok sampai kemudian menisbatkan kepada surga seakan-akan milik mereka masing-masing. Seakan-akan seperti itu. Sekalipun kalau seandainya kita benturkan kepada dalil, selama itu kemudian berdasarkan dalil yang sahih, kemudian berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman agama yang benar sesuai dengan ulama salafus soleh dulu, itulah yang disebut dengan manhaj yang selamat atau yang disebut dengan firqatun najiyah. Sekalipun kalimat firqatun najiyah pun seakan-akan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga terkadang menganggap kelompok yang lain tidak seperti itu. Kan rumit juga. Yang pasti kalau seandainya kita lihat konteks hadis Nabi, baik semua kelompok apa saja, mau dia benderanya apa saja, aktif dimanapun, asal dia mengikuti betul-betul ajaran petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kemudian bersih dari segala syirik, dan dia kemudian berlandaskan tauhid yang benar, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman orang-orang salafus soleh dulu, apapun kemudian kelompok mereka, itulah kelompok yang benar. Kalau kemudian melihat dari kacamata hadis, sekalipun jangan sampai kemudian mengklaim bahwa kelompok kita adalah kelompok yang paling benar, itu yang tidak dibenarkan. Karena kalau menurut hadis Nabi tidak boleh kemudian menganggap kita adalah orang yang paling suci melebihi lainnya. Hari ini kita kan sibuk atau disibukkan oleh urusan yang kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau seandainya kita melihat gerakan orang sholat saja lah, ini menggambarkan masing-masing kelompok. Kayak sholatnya kelompok ini, itu sholatnya kelompok ini, sampai-sampai kita tahu kok. Sampai-sampai kita tahu seperti itu. Karena memang ya itu, kalau perselisihan fikih sebetulnya tidak begitu permasalahan kalau di dalam hadis. Makanya kemudian disebutkan di dalam kalimat ini,
termasuk bagian dari rahmat Allah adalah kesatuan umat Islam. Jadi termasuk bentuk kesatu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu rahmatan lil alamin, yaitu kesatuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesatuan kaum muslimin. Makanya ada hadis yang populer tapi tidak sahih, di antaranya adalah perpecahan itu adalah rahmat Allah. Itu tidak, rahmat Allah ya tidak pecah. Gitu. Karena ada yang menyebutkan seakan-akan perpecahan atau umat Islam terbagi-bagi itu menurut mereka adalah rahmat. Ya bukan. Karena rahmat Allah diantaranya tatkala umat Islam berada di dalam satu pemahaman yang sama, visi misi dan tujuannya sama. Yang hari ini kita kan kadang-kadang disibukkan oleh perkara-perkara tertentu. Hanya karena perkara-perkara dunia, kadang-kadang Islam dengan Islam dibenturkan, saling bermusuhan, saling mencaci, saling menghujat, saling memaki. Padahal yang dibela belum tentu juga benar. Kadang-kadang kita kan dihadapkan pada permasalahan yang seperti itu zaman kita hidup hari ini. Dan berikutnya, wataziduna, dan tambahkanlah kepada kami wahai Allah, yaitu dengan rahmatmu, yaitu imanan wa iqanan, yaitu keyakinan dan keimanan. Jadi tambahkanlah di dalam hati kami wahai Allah yang berlandaskan rahmat, yaitu iman dan keyakinan. Keyakinan kalau yang sifatnya didasarkan oleh rahmat kepada Allah, keyakinan manusia itu tinggi. Antum yakin kepada surga, berarti kalau kita yakin kepada surga 1 kali 24 jam, porsi perbuatan yang mengarah menuju kepada surga lebih banyak, lebih dominan dibandingkan yang tidak menuju ke dalam surga. 1 kali 24 jam. Kita tandanya wong sing uli rahmat Allah dari bentuk dia keyakinannya tinggi. Dia kan yakinan tinggi, semuanya yakin. Antum semuanya yang ada di sini yakin surga ana, neraka ana. Tidak ada yang tidak yakin. Cuma permasalahannya nanti keyakinan itu berbanding lurus dengan seberapa jauh amalan yang kita hadirkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling selamat mereka lah yang pantas mendapatkan surga, masuk surga tanpa hisab. Itulah termasuk golongan orang yang paling yakin. Karena dheweke ngune ngamal tatkala di dunia memang wis betul-betul yakin. Kalau Anda kemudian ditanya misal, tatkala kita terang-terangan berbuat dosa, Anda pernah bertanya di dalam hati kita, keyakinan kita kepada surga di mana? Nek lagi berbuat dosa, terang-terangan, keyakinan kita kepada surga sok nanti. Kan seakan-akan nggak bahas surga orang anak, seakan-akan iya, seakan-akan itu loh, seakan-akan seperti itu. Karena orang yang yakin, masya Allah, apalagi keyakinan itu didasarkan oleh rahmat Allah. Nah, keyakinan ini keyakinan yang tinggi. Anda bisa bayangkan lah, keyakinan para golongan-golongan sahabat-sahabat Nabi. Di antara mereka kan masya Allah, tatkala kemudian melihat sisi keimanan dan keyakinan mereka yang tidak ada bandingannya, karena mereka adalah generasi manusia terbaik. Kita kadang-kadang kan ya yakin, semuanya yakin kepada surga, kepada neraka. Antum tatkala kemudian berbuat jelas-jelas berbuat dosa, keyakinan kepada neraka nanti kan seakan-akan orang yakin kalau lagi terang-terangan berbuat dosa. Mulanya langsung gampang tobat, ya kan? Kayak gitu, karena berbanding lurus. Makanya kemudian di sini disebutkan seperti itu. Semakin rahmat itu tinggi di dalam keyakinan, maka semakin baik. Dan kita bisa melihat di antara kita semuanya yang paling bagus kemudian keimanan dan keyakinannya adalah yang paling banyak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya buktinya adalah paling banyak beramal soleh dalam bilangan hari-hari atau di dalam hidup yang kita miliki. Kita kan berlomba-lomba untuk yaitu wasyarihu illa maghfirah, itu berlomba-lombalah, bersegeralah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik di antara kita semuanya. Dan berikutnya, sekarang hadisnya, qala Ibnu Abi Hatim, itu berkata Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya. Kalau antum lihat bisa dicek halamannya, itu tafsir Ibnu Abi Hatim 3222. Di sana Ibnu Abi Hatim hadasana menyebutkan kepada kami Amru bin Abdillah al-Audi,
Waqala Ibnu Jarir, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Quraib, qala jami'an berkata semuanya, hadatsana telah berkata kepada kami Waqi' ngan Abdul Hamid bin Bahram ngan Sahri bin Hausab ngan Ummu Salamah, yaitu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu mudah-mudahan Allah meridhai kepada Ummu Salamah, nan Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Ummu Salamah, anna Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi, yaqulu, dia Nabi kemudian berkata, Nabi berkata atau bersabda, ya muqallibal qulub, sabit kolbi ngala dinika. Ini kan doa yang terkenal, bahkan sering dan kita semuanya hafal. Kadang-kadang kita kan sering berdoa sabit kolbi ala dinik. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wahiddat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tatkala Rasulullah berdoa dengan kalimat seperti itu, summa qara'a, kemudian Nabi itu membaca firman Allah, yaitu surat Ali Imran ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan cenderungkan atau jangan condongkan hati kami kepada kesesatan sudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berilah kepada kami dari sisimu yaitu rahmat, sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha pemberi. Tatkala Rasulullah berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, kemudian dia membaca firman Allah ayat ini, seakan-akan ini menjadi satu rangkaian doa yang dibaca oleh Nabi. Tatkala Nabi membaca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Seakan-akan menjadi satu rangkaian doa kalau melihat dari jalur Ibnu Abi Hatim. Ini kan Masya Allah ya, kalau kita cermati menjadi doa yang Masya Allah. Dan kita tahulah yang namanya ad-du'a silahul mu'min, doa kan senjatanya orang beriman. Bahkan kalau di dalam kitab Ibnu Qayyim, satu-satunya amalan yang memungkinkan bisa merubah takdir kalau menurut Ibnu Qayyim, itu diantaranya doa. Ini menurut Ibnu Qayyim, benteng pertahanan kaum muslimin yang bisa melawan atau bisa merubah ketentuan Allah seakan-akan itu adalah doa kalau menurut Ibnu Qayyim. Ya, sekalipun ya kita tahu rangkaian manusia pada dasarnya takdir menuju takdir. Anda berdoa kepada Allah juga takdir. Tatkala hasil dari doa itu juga takdir. Sekalipun demikian, kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Dawa Dawa kan hanya menyebutkan sisi fadilah keutamaan dari doa yang tidak dimiliki oleh amalan lainnya. Karena doa itu adalah sebagai senjata orang yang beriman, seakan-akan melebihi amalan-amalan yang lainnya di dalam permasalahan yaitu takdir Allah. Seakan-akan ia ingin menyebutkan seperti itu. Sekalipun ya kembali kepada permasalahan manusia, takdir menuju takdir. Dia berdoa seperti ini ya takdir, hasil dari doa ya juga takdir, dikabulkan juga takdir, tidak dikabulkan juga takdir. Antum nanti pulang atau nanti malam kemudian berdoa seperti ini, itu juga bagian dari takdir. Dan yang tidak berdoa juga takdir. Karena seperti itu, takdir menuju takdir, sekalipun demikian. Dan berikutnya,